Hai guys, welcome back to another episode of my YouTube channel. Sama aku Eka, dan kali ini aku lagi santai-santai manja malam hari sama seorang kakak yang cantik banget. Atau bahasa Bangkanya biasanya disebut apa? Cikar ya? Cikar, tapi sebenarnya sih orang Sunda, Yute. Sama kayak aku. Nah guys, gelis ya. Nah sekarang aku lagi ada di sini ngobrol sama teman baru sebenarnya, tapi mudah-mudahan sih langgeng pertemanannya. Dan aku bisa belajar banyak dari Kak Pupung. Jadi aku lagi sama Kak Pupung Damayanti ya. Iya. Beliau merupakan ketua kepimpinan dari Saka Widya Budaya Bakti. Nah itu apa? Aku juga asing sebenarnya guys, karena aku bukan anak pramuka. Jadi kalau buat kalian yang emang anak pramuka pasti tahu banget ya kayak istilah-istilah kayak begitu. Cuma aku nggak tahu, makanya nanti tanya-tanya sama Kak Pupung nih. Selamat malam Kak Pupung. Makasih. Salam pramuka. Oh iya, salam pramuka. Itu ada gerakan-gerakan tangan kah kalau salam pramuka? Ada. Salam pramuka kayak hormat. Salam gini. pramuka. Iya. Oh berarti salam pramuka gitu ya? Iya. Oke. Udah lama banget soalnya udah nggak pramuka. Nggak apa-apa. Nah, Kak Pupung, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol nih tentang kegiatan Kak Pupung, terus juga mungkin tentang pramuka juga gitu ya, dan pastinya tentang disabilitas Kak, karena aku channelnya ngebahas tentang disabilitas khususnya tunanetra. Iya. Nah, Kak Pupung, sebelum kita ngobrol banyak nih, aku pengen tahu dulu nih, Saka Widya Budaya Bakti itu apa sih sebenarnya? Aku asing gitu. Ya, baik, terima kasih. Salam kenal juga buat Eka yang luar biasa ya, yang sudah mau menggali tentang budaya dan melalui pramuka ya, yaitu Saka Widya Budaya Bakti. Nah, kalau Eka pengen tahu apa sih Saka Widya Budaya Bakti itu ya. Jadi Saka Widya Budaya Bakti adalah satuan karya pramuka yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Nah, di dalamnya itu nanti ada krida-krida, ada 7 krida. Krida itu adalah divisi gitu, subdivisi ya, seperti materi yang ingin dipelajari oleh anggota pramuka. Jadi salah satunya krida kecakapan hidup, krida pendidikan anak usia dini, krida pendidikan masyarakat, terus ada krida sejarah, ada krida nilai budaya, ada krida seni dan film, ada krida cagar budaya. Nah, itu yang akan dipelajari muatan-muatan yang ada di dalam Saka Widya Budaya Bakti. Nah, kebetulan Saka Widya Budaya Bakti itu Kak Pupung sendiri itu sebagai ketua pimpinan Saka Widya Budaya Bakti daerah Kepulauan Bangka Belitung, karena di bawahnya lagi kan masih ada gitu ya. Jadi kan berjenjang. Yang tingkat nasionalnya ada Saka Widya Budaya Bakti nasional. Nah, karena kita di provinsi, di daerah, jadi penyebutannya daerah. Di bawahnya lagi nanti ada kabupaten, itu cabang gitu ya. Nah, itu mungkin gambaran Saka Widya Budaya Bakti. Betul. Sekarang udah ada gambaran sih, karena emang buat yang tidak berkecimpung di dunia pramuka pasti bingung kayak aku tadi, apa ya ini, apa ya, ternyata emang pramuka itu luas juga ya Kak. Maksudnya nggak cuma ngebahas PBB Kak, zaman dulu kan sekolah PBB doang, tali temali gitu. Ternyata banyak banget, termasuk perfil apa tadi, film, seni dan film, seni dan film, cagar budaya bahkan. Jadi seru banget. Nah, Kak Pupung ini di Saka Widya Budaya Bakti merupakan pimpinannya nih, ketuanya. Nah, kalau boleh tahu udah berapa lama Kak? Dari pelantikannya baru tahun lalu sih, baru setahun. Kalau yang di daerah dulu sempat di kota. Nah, di kota sudah lama juga, 3 tahun yang lalu, terus pindah ke daerah. Berarti baru setahun untuk yang di daerah ya? Iya, tapi kalau berkecimpungnya sih udah lama ya, sudah 3-4 tahun yang lalu. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Kak, kenapa sih awal mulanya Kak Pupung bisa terjun di dunia pramuka gitu? Sejarahnya apa mungkin? Jadi awalnya gini, pada tahun 2017 itu ada edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, itu bahwasannya setiap OPD
yang membidangi pendidikan dan kebudayaan itu harus memiliki Saka, harus membentuk Saka untuk wadah mereka sebagai anggota pramuka. Nah, berbeda dengan pramuka yang ada di sekolahan, itu namanya gudep ya, gugus depan, gugus depan nomor berapa gitu, SMA 1 gitu kan. Nah, kalau Saka ini yang berkecimpung untuk memberikan materi khusus terhadap anggota pramuka. Nah, jadi kita tetap anggotanya dari gudep gitu. Siapa yang berminat untuk belajar tentang pendidikan dan kebudayaan, ya mereka ikut menjadi anggota Saka Widya Budaya Bakti. Dan sebetulnya Saka-Saka itu tidak hanya satu, ada 11 Saka di Indonesia ini. Ada Saka Bakti Husada, Bakti Husada itu Dinas Kesehatan, betul. Nah, ada Saka Wirakartika, itu dari Angkatan Darat. Ya. Saka Wana Bakti, Dinas Kehutanan. Nah, Saka Bayangkara itu dari kepolisian. Nah, jadi ada 11. Nah, di antaranya Saka Widya Budaya Bakti gitu. Ada Saka Pariwisata juga ada. Jadi emang mencakup banyak aspek yang emang ada di Indonesia ya. Iya. Berarti kalau boleh disimpulkan, Kak Pupung tuh dulunya emang berkecimpung di pendidikan gitu atau gimana? Dulunya waktu ada edaran dari kementerian itu, ya posisi kakak ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota. Jadi akhirnya karena merasa tersentuh dan merasa ada jiwa pramuka. Betul. Karena dulu waktu SD kita pramuka juga kan, SMP pramuka, SMA off dulu. Nah, begitu masuk di bangku kuliah berkecimpung di pramuka lagi, di Racana Dewi Sinta waktu itu, karena saya dari ISI gitu ya, kakak dari ISI. Keren. Iya, ada Racananya gitu. Jadi dari situ kakak mulai tergerak lagi bahwa kita harus gitu kan, harus bergerak lagi melalui pendidikan dan kebudayaan gitu. Emang relate ya dari Kak Pupung ini berkecimpung di dinas ya? Ya, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dulunya, sekarang di Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga. Udah nggak di sana lagi? Iya. Oke. Nah, Kak Pupung, tadi kan dikatakan bahwa anggota dari Saka ini gudep ya, berarti kan sekolah-sekolah. Nah, Kak Pupung sendiri pernah punya pengalaman nggak sih, atau emang ada program khusus di Saka Widya Bakti? Saka Widya Budaya Bakti ini terkait disabilitas nih Kak? Ada nggak programnya? Ada. Memang kita rencananya selain anggota gudep SMA biasa, nah, kita juga sudah punya rencana ke sekolah luar biasa. Nah, artinya bisa merangkul anak-anak disabilitas, teman-teman disabilitas gitu ya, baik ke YPAC maupun ke SLB. Nah, betul. Jadi kita juga pengen sekali memberi pengalaman kepada teman-teman disabilitas untuk mempelajari dan film, sejarah maupun nilai budaya. Karena di situ juga mereka memang memerlukan itu gitu, pengetahuan itu, misalnya pendidikan seni gitu ya. Seni itu kan banyak, seni tari, seni musik, seni film, seni rupa dan lain-lainnya gitu. Jadi kita juga perlu memang arahnya ke sana ya. Iya, betul. Tapi sayangnya itu hanya untuk sekolah, aku nggak bisa ikut ya. Enggak juga. Iya, pengen. Kita sebetulnya enggak, namanya Saka itu kan batasan usianya itu ada penegak dan pandega, itu sampai usia menjelang dewasa. Jadi kita sasarannya tidak hanya ke anak SMA, anak sekolahan, tetapi yang sudah lewat dari sekolah juga masih bisa gitu. Nah, kalau untuk sekarang Eka apa namanya, nggak apa-apa, bisa jadi pembina loh, bisa jadi pembina. Bisa jadi pembina di dalam Saka, bisa di dalam sekolahan juga bisa, sekolah disabilitas gitu ya, untuk pembina pramuka. Nah, salah satunya mungkin bisa dikembangkan dan bisa memberi
pembinaan tentang budaya. Iya, dari sudut pandang aku Betul. sebagai disabilitas ya. Iya, dari disabilitasnya mungkin Eka bisa belajar dulu tentang budayanya. Siap, Sekarang siap. minatnya mau yang mana dulu? Karena kridanya ada 7 nih. Iya. Jangan Apa ya? jangan semua dulu. Betul. Ah. Yang paling gampang untuk pemula apa tuh Kak? Kayaknya. Gampang untuk pemula mungkin seni musik ya, seni vokal. Walaupun aku nggak bisa nyanyi nih. Nggak bisa. Nggak bisa nyanyi, boleh nari. Mhm. Nah, nari mungkin bisa juga. Itu dari seni tari boleh. Berarti emang harus menguasai bidang-bidang tersebut ya Kak kalau misalnya kita pengen Jadi pembina. Iya. Hmm. Ya paling tidak kita tahu gitu kan. Jadi Iya. bisa mengarahkan, bisa membimbing anggotanya. Nah, Iya, karena menarik banget. Aku kan dulu taunya pramuka tuh cuman PBB dan Iya. tali temali ya. Iya, Ternyata betul. ih seru banget loh ini kayak belajar budaya. Iya, sekarang ada saka-saka. Mhm. Jadi ya untuk materi yang lebih teknis gitu ya. Jadi, mau belajar tentang budaya ya ada di Saka Widya Budaya Bakti. Mau belajar tentang pariwisata ada di Saka Pariwisata. Mau belajar tentang kesehatan ada di Saka Husada Bakti Husada. Ya, nah itu. Oke. Jadi sekarang lewat pramuka itu bisa belajar Apapun. Iya, betul. Mungkin bisa belajar kepedulian juga ya. Iya, bisa. Pastinya ya, di Iya, pramuka iya itu. betul. Nah, itu kalau kepedulian kan bisa peduli apapun ya terhadap Lingkungan. masyarakat, ya lingkungan kayak gitu itu bisa Iya. diterapkan dimanapun. Di Saka apapun itu tetap kepedulian. Namanya pramuka itu kan kepedulian. Iya. Nah, namanya pramuka itu dia punya jiwa gotong royong. Nah, jadi itu kepeduliannya sangat tinggi. Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk disabilitas nih Kak, aku pun ngelihatnya tuh sesuatu yang ribet, program yang ribet atau kayak no, ini bisa dilakuin kok. Kita bisa nih pramuka untuk nge-handle atau menaungi para disabilitas juga. Iya. Menurut Kakak gimana? Kalau menurut kakak sih itu enggak sesuatu yang bikin ribet, enggak. Justru kita akan lebih happy, lebih enjoy gitu ya Iya, dengan betul. dengan teman-teman disabilitas. Mereka bisa merasakan dan kita juga akhirnya merasakan kebahagiaan mereka gitu. Oh, mereka bisa bernyanyi bersama Betul, sama kita betul. gitu, bisa Dan- bikin passion gitu Nah, kan. mereka juga bisa mungkin bisa yang ngerasain experience yang Iya. selama ini mungkin mereka nggak bisa dapet nih kalau mereka nggak gabung pramuka misalkan. Karena Iya. kan nggak semua masyarakat atau bahkan keluarga pun yang mau misalnya memberi kesempatan ke mereka untuk ngerasain experience tadi kan, Iya. musik ataupun tari Iya. ataupun apapun itu. Iya Keren, betul. keren, keren. Nanti mudah-mudahan ya nanti Eka kalau misalnya memang berminat untuk belajar seni ya bisa di tari, bisa di vokal, di apa. Ayo aja. Boleh, aku mau siap. banget. Iya. Bener ya Boleh Kak? kita coba. Bener ya? Betul Bener, nanti sekali. dicoba deh, dites aku kira-kira ini nggak ya terlalu belet banget nggak sih untuk belajar atau kayak masih Enggak, bisa lah ya? asal ada niat dan kemauan. Gitu. Boleh, Nah, boleh. itu modalnya kan itu. Iya. Iya, boleh lah. Maksudnya aku kayak apa ya, aku bilang budaya itu sesuatu yang lumayan jauh dari aku sebagai disabilitas ya, maksudnya aksesnya kemana nih gitu. Kalau oke lah kalau misalnya musik mungkin tunanetra banyak yang main musik, cuman kan kayak budaya-budaya yang lainnya mungkin drama termasuk juga nggak sih? Drama termasuk. Nah itu Iya, dia, padahal kita termasuk bisa teater, banget. bisa. Betul. Bisa, Iya, bisa. iya. Nanti seni peran itu bisa kita bikin. Misalnya kalau pengenalan teater tradisional ya, Iya, dulu iya. muluk kita bikin sebuah cerita, ya bisa kita bisa di situ jadi tokoh apa. Nah, wah seru banget, aku mau seru, dong. Iya. Mau. Boleh. Nah itu Kak, berarti kalau kegiatannya sendiri rutin atau gimana dari Saka ini? Kalau untuk sekarang karena masa pandemi, Iya. memang kegiatannya berkurang. Untuk latihannya juga berkurang. Tetapi kalau misalnya kita pas ada kegiatan, ya paling tidak 2 bulan itu Iya. pasti ada. Oke. Ya. Biasanya kegiatan itu tuh kayak jemput bola ke sekolah kah? Atau emang ada mungkin gimana? Ada kan di provinsi ya? Ada kantornya? Iya, ada. Kita ada sekretariatnya di stadion di Gor Sahabudin. Karena kita sekarang gabung ya Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga. Nah, artinya kita sudah bersatu dan kita sudah bisa menggunakan GOR dan di situ ada ruang untuk sekretariat. Jadi bisa latihan di situ. Berarti aku punya banyak anggota juga yang membina
misalnya musik, tari kayak gitu ya Kak? Ya, itu ada pamongnya, pamong dan instruktur namanya. Pamong Ya. dan instruktur. Nah, instrukturnya salah satunya ya kita kerjasama dengan sanggar-sanggar yang sudah kemampuannya sudah ada gitu Iya ya. betul, udah inilah yang udah terpercaya Iya, gitu ya. betul. Nah kalau sanggar sendiri dengar-dengar nih, Kak Pupung juga punya sanggar kan? Iya, betul. Oke. Nah itu boleh share sedikit nggak Kak, atau banyak juga nggak apa-apa sih, tentang sanggar ini sejak kapan gitu? Atau gimana? Iya. Kalau untuk sanggar ya memang kita punya sanggar sendiri ya, namanya Sanggar Sekar Penyanding, dan kebetulan di sanggar ini kita belajar tari Nusantara. Artinya bukan sanggar tari yang materi tarinya adalah materi tari Melayu saja, tetapi lebih luas. Ya? Jadi ya ada tari Sunda, tari Bali, ada tari Sumatera Utara, ada tari Padang gitu ya. Jadi dari timur gitu. Dari timur sementara ini nggak ada, belum. Dan kita juga anggotanya ya lumayan antusias gitu ya untuk mempelajari tari Nusantara. Jadi walaupun base-nya kita ada di Pangkal Pinang atau di Bangka Belitung, tapi kita nggak hanya terbatas di kebudayaan Melayu aja gitu ya. Betul. Jadi Nusantara, keren banget. Nusantara. Ini mungkin terjadi karena Kak Pupung ini lulusan ISI nih. Jurusannya juga kan seni tari ya. Iya, betul. Jadi emang apa ya, udah kalau bahasa Jawanya ngelotok gitu ya. Bahasa Jawa. Pokoknya udah kayak udah benar-benar ini banget, hatam banget ya Kak Pupung ini soal tari menari gitu. Nah untuk teman-teman yang belajar di sanggar Kak Pupung ini ya Kak, itu ada banyak nggak sih? Atau dari kalangan mana aja, anak sekolah Kak? Oh iya. Kalau di sanggar ini dulunya memang dari mulai tingkat anak-anak ya, dari TK ada, SD ada, tetapi untuk yang biasa tampil itu kebanyakan yang remaja sampai dewasa, karena sesuai kebutuhan di luar ya, artinya sesuai kebutuhan acara, mengisi acaranya gitu, itu biasanya yang remaja dan dewasa. Tapi anak-anak juga ada, itu biasanya kalau ada acara-acara di sekolah. Tapi karena pandemi ini ya sementara off dulu, terutama untuk anak-anak. Tapi yang untuk dewasa tetap, karena memenuhi permintaan dari masyarakat gitu. Misalnya ya ada pementasan di resepsi nikahan, nah itu yang utamanya. Yang lain-lainnya event-event semenjak pandemi ini berkurang. Gitu. Iya, emang pandemi itu banyak merubah rencana dan segala macam. Iya. Nah tapi untuk sanggar sejak tahun berapa Kak didirikan? Kalau sanggar berdirinya tahun 2003. Udah lama. Iya. Dulu pernah diminta untuk TK, waktu itu TK Bayangkari, minta tolong diajarin nari untuk acara kunjungan gitu. Nah, terus dari situ akhirnya ya daripada kita harus berdiam diri gitulah, lebih baik ya udah mendirikan sanggar gitu, berkarya, karena memang kita juga punya ilmu, kenapa tidak ditularkan ke yang lain, itu akan lebih bermanfaat gitu kan bagi orang banyak. Iya. Bener, mungkin sedikit sharing ya Kak, aku kan juga emang backgroundnya bahasa Inggris nih. Aku pikir juga sama gitu, kenapa aku nggak share juga bikin kelas gratis untuk mereka yang mau belajar gitu kan, maksudnya kita punya ilmu gitu. Keren banget nih Kak Popo. Untuk sanggar ini sendiri kan Kak Popo bilang kalau di Pramuka ini kita kerja sama sanggar-sanggar. Berarti selain sanggar Kak Popo ada sanggar lain nggak? Ada sanggar lain, jadi instrukturnya bukan dari sini saja, tapi dari sanggar lainnya. Misalnya ya untuk seni musiknya kita ngambil instruktur dari sanggar lain. Betul. Semua ini yang memanage Kak Popo di Saka Widya Budaya Bakti. Dan dibantu teman-teman, kan ada pengurus lainnya, teman-teman disabilitas ya. Contohnya YPAC itu, anak-anak YPAC pernah juga menarikan tari sambut dan tari lainnya gitu pada saat waktu itu ulang tahun YPAC. Nah, ulang tahun YPAC, anak-anaknya tampil untuk
tari sambut. Ya. Tari sambut itu adalah tarian untuk penyambutan tamu itu pada saat acara tertentu. Nah, jadi kan kita yang melihat juga merasakan kebahagiaan mereka. Oh, ternyata mereka bisa gitu dan mereka mampu untuk itu gitu. Jadi bukan hanya yang anak-anak lain, tetapi disabilitas juga tetap punya kemampuan, punya keterampilan, dan yang jelas punya kemauan. Iya, gitu. Oke, betul. Nah, kalau Kak Pupung kan emang backgroundnya kan nari nih. Aku kan kebayangnya, aku aja nih ya tunanetra tuh kebayang gimana yang ngajarin tunanetra. Contoh tunanetra gitu ya. Gimana yang ngajarin tunanetra nari? Mungkin kapan-kapan aku boleh diajarin ya. Boleh. Tapi gimana buat Kak Pupung sendiri itu sesuatu yang jelimet banget. Gimana yang ngajarin misalkan Eka nih tunanetra buat nari tuh gimana? Karena aku di Australia nih kayak ada kelas tari nih untuk disabilitas. Aku pun belum sempat ikut. Aku udah daftar tapi karena pandemi terus akhirnya kelasnya gagal. Tapi aku bertanya-tanya gimana dia ngajarin tunanetra nari ya. Nah, menurut kamu gimana? Nah, ini sebuah tantangan buat kakak sendiri ya. Karena baru kali ini mungkin ada teman disabilitas tunanetra yang ingin sekali belajar tentang tari. Ini sebuah tantangan. Terima kasih banyak. Tetap semangat dan memang itu luar biasa gitu, tantangan yang sangat luar biasa, dan ini harus dilakukan karena ini untuk kemajuan juga ya. Betul. Untuk ikut melestarikan budaya. Jadi pelestarian budaya itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, tetapi orang-orang luar biasa juga seperti Eka ini gitu. Jadi nanti mungkin kakak akan coba mencari teknik bagaimana memberi ilmu tari itu dengan keterampilannya langsung ya, praktek langsung. Tekniknya seperti apa nanti akan kakak cari. Tetapi yang terpikirkan sekarang ini satu, semangatnya. Yang kedua mungkin tekniknya ya kita berhadapan. Betul. Berhadapan nanti mungkin kita bisa mungkin kakak bisa pegang tangan Eka, terus betul. Itu bisa dari belakang atau dari depan. Nanti kita coba praktek gitu ya. Mungkin sedikit ada kemiripan kali. Aku pernah ikut bela diri Aikido. Nah itu kan juga ada gerakannya kan. Nah si senseinya itu megang gitu kan. Maksudnya dia megang misalnya gerakannya harus kuda-kuda, dia pegang tangan kita gimana kayak gitu. Nah, ada juga, sebenarnya ada tunanetra yang nari Kak di Nepal. Dia terkenal banget keliling dunia, tapi kan dia tarinya tuh kayak tari India gitu kan. Kalau nggak salah tuh dia di pijakannya tuh dikasih tanda. Jadi kalau misalnya dia kehilangan arah, apapun itulah tandanya. Jadi dia tahu, oh berarti manjat ke depannya ke sana gitu. Kakinya memijak ke bawah. Ya mungkin Kak Pupung lebih tahu lah ya nanti teknisnya. Aku excited banget. Walaupun aku nggak bisa nari, tapi mudah-mudahan bisa ngerasain. Insya Allah bisa lah. Mudah-mudahan. Kalau ada ini kemauan dan bisa. Nah, Pupung, emangnya kalau misalnya nari itu walaupun udah gede nih dan waktu dari brojol sampai segede ini belum pernah punya pengalaman nari, masih memungkinkan ya untuk belajar? Masih sangat memungkinkan. Iya. Bisa. Jadi mungkin kalau untuk menyimpulkan tadi antara disabilitas dan menari itu sesuatu yang possible banget, yang sangat mungkin dilakukan. Iya, mungkin sekali. Dan Kak Pupung pun sebagai pengajar atau sebagai orang yang emang expert di bidang tari pun ngerasa this is something that we can do gitu ya, sesuatu yang kita bisa lakukan. Tinggal mikirin aja teknis yang accessible kayak gimana gitu supaya bisa menyampaikan dengan tepat gitu ya. Betul. Karena untuk teknik itu memang dulu waktu bangku kuliah memang tidak mendapatkan tekniknya untuk menyampaikan materi kepada disabilitas. Tetapi karena sekarang memang kita juga punya program ke situ, ya kita mau nggak mau kita harus memikirkan ke sana gitu ya. Tapi aku seneng banget loh, karena Kak Pupungnya itu kayak nggak ribet nih jauh-jauh gitu kan dari hal ini gitu. Tapi langsung take the challenge gitu kan, ngambil tantangannya maksudnya kita coba cari jalan keluarnya gitu ya. Iya. Senang banget kok. Pokoknya nanti kita praktek sama-sama. Dan berharap nanti Eka juga bisa ikut tampil. Senang banget.
bisa tarian apa gitu. Iya Udah mungkin bisa tampil. mudah-mudahan aku emang bisa diajarinnya nggak terlalu lemot banget gitu. Enggak lah, pasti bisa. Kalau nari tuh badan itu harus gimana Kak? Harus kurus atau gimana gitu? Kayak aku kan gemuk nih. Enggak juga, itu yang di depan kita juga. Dibalik lagi ya. Iya. Bisa. Jadi nggak usah dulu banyak alasan, nggak Iya. usah ngomong ini itu, dicoba dulu kali ya. Dicoba dulu. Nah jadi antara kegiatan Kak Pupung dan background pendidikan juga di tari itu emang nyambung banget ke pramuka ya? Iya, alhamdulillah nyambung banget. Mhm. Karena budaya gitu Ya ya. budaya. Dan mungkin kalaupun lintas apa namanya, lintas divisi nggak cuma tari, misalnya loncat ke peran kemana pun Kak Pupung masih relate ya, Iya. karena backgroundnya. Iya. Nah Kak Pupung, kita udah ngobrol banyak nih tadi, kayak sih banyak ya, walaupun mungkin banyak hal yang belum aku explore juga. Iya. Makasih banyak Kak, tapi kapan-kapan kalau aku todong lagi datang ke sini, aku ajak ngobrol-ngobrol lagi, mau ya? Nggak apa-apa, dengan senang hati Oke, ya, siap. dengan pintu terbuka. Siap, Silakan siap. kapanpun tinggal telepon, Kak, Iya. saya mau datang. Siap. Boleh untuk latihan, boleh untuk ngobrol santai seperti Oke, ini. siap. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi di YouTube aku, khususnya mungkin gimana Kak Pupung ngajarin tari dan Ya. sebagainya. Mudah-mudahan kita Siap. bisa berbagi. Sekali lagi makasih banyak Kak Pupung. Mudah-mudahan Sama-sama. kegiatannya lancar terus dan sanggarnya juga makin maju gitu ya, makin dikenal dan bisa memberikan manfaat ke banyak masyarakat. Amin ya robbal alamin. Iya. Mudah-mudahan Eka juga senang dan tetap semangat. Seneng Untuk banget, aku ikut seneng banget. melestarikan budaya Betul, kita. betul. Dan lewat sini pun kita bisa ngebuktiin bahwa disabilitas pun bisa ambil bagian ya dalam Betul pelestarian sekali, budaya. iya. Aku pun baru kepikiran sekarang loh Kak, beneran kayak, Ah. oh ternyata ya bisa juga ya kita berbuat, Bisa, kita sangat bisa. Jadi bukan sesuatu yang jauh dari jangkauan. Iya. Oke Kak Pupung, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Iya, dan itu dia guys obrolan aku sama Kak Pupung tentang pramuka, tentang tari, tentang budaya, dan tentang disabilitas pastinya. Thank you so much for watching my video guys. Mungkin nanti kita bakal ngobrol lagi di next video, oke? And see you later alligator. Bye. Nah guys, Kak Pupung kan bakalan ngajarin aku nih gimana caranya nari. Kalian penasaran gak sih? Kalau penasaran, terus tontonin aku sama Kak Pupung di YouTube channel kita, atau mungkin ada juga nanti di YouTube-nya Sanggar Sekar Penyanding. Ada YouTube-nya nggak Kak? Ada. Nah, coming soon ya guys. Pokoknya pastiin selalu stay tune, liatin gimana tunanetra nari. Oke, pokoknya terus dukung channel ini. Oke.